Bentar telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya awali acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat, yang terhormat Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri 7 Karawang Barat, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara pemaparan materi diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat, sambutan kedua dari rekan guru SMP Negeri 7 Karawang Barat, sambutan ketiga sekaligus pemaparan materi itu dari cabang penggerak kita yaitu Ibu Musli Esos. Yang keenam doa dan diakhiri dengan penutup. Demikianlah apa yang saya akan dilaksanakan hari ini. Beranjak ke acara pertama yaitu pembukaan. Agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan semangat. Selanjutnya kita beralih ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tifa Nur Fauziah SPD. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada Ibu Tifa saya persilakan. Pada hadirin disilakan untuk duduk kembali. Beralih ke acara yang ketiga yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat kepada Bapak Asep Subarna. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru yang pada saat hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 7 Karawang Barat.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman umat Islam kepada kita semua dalam keadaan sehat semuanya dan bisa melaksanakan kewajiban. Untuk acara ini salah satunya program calon guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata yang dilaksanakan oleh Wahyu Rusni sebagai calon guru penggerak pertama dari SMP 7 Karawang Barat ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikutinya, karena calon guru penggerak ini selain manfaatnya banyak sekali, bahkan mungkin jadi sebagai suatu persyaratan kedepannya menjadi pengawas, jadi pendidik maupun jadi kepala sekolah. Dan untuk itu mungkin menjadi istilahnya motivasi kepada guru-guru yang lainnya supaya bisa mengikuti jejak dari Bu Haji ini sebagai calon guru penggerak, karena manfaatnya banyak sekali bagi pembelajaran kita semua, sehingga sekolah-sekolah bisa maju mungkin dengan adanya guru penggerak nantinya sebagai istilahnya sebagai apa namanya, ada pemimpin pelajaran atau bisa mengimbaskan ilmunya ya, mengimbas ke kita semua, sehingga ya, kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan yang kita harapkan. Nah, untuk itu sekali lagi mohon dukungannya, karena tidak mudah menjadi calon guru penggerak itu. Dan selain juga banyak tugas-tugas, juga harus mengeluarkan tenaga, pikiran maupun materi juga, ya, sehingga bisa mencapai atau berhasil sampai tuntas lah, ya, supaya jangan sampai di tengah-tengah atau mungkin dengan waktu berapa bulan sekarang, mungkin 6 bulan ya Bu, ya 6 bulan ya. Untuk itu mohon dukungannya supaya program-programnya dilaksanakan dan didukung dengan penuh supaya manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada siswa-siswi SMP 7 Karawang Barat ini. Mungkin dari Bapak cukup sekian, dan sekali lagi mohon maaf atas kelambatan. Mungkin guru-gurunya juga memang segini jumlahnya ya, tidak banyak. SMP itu cuma yang 10, yang akan lebih mudah kalau tidak hadir itu akan kelihatan ya, kelas juga akan kelihatan ya, karena hanya 10 kelas. Untuk itu Bapak harapkan dengan waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari rekan guru SMP Negeri 7 Karawang Barat yang akan diwakili oleh Bapak Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji hanya kepada Allah. Selawat dan serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat beserta umat di akhir zaman, termasuk kita semua. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan rasa hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat, dan yang terhormat kepada rekan pengajar SMP Negeri 7 Karawang Barat. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa hadir dalam rangka acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif untuk calon guru penggerak yang insya Allah oleh Ibu Hajah Husni Esos. Kami sebagai rekan pengajar merasa
berbahagia dan berbangga hati atas kesiapan, atas semangat yang begitu menggebu-gebu. Ya, kami hanya bisa ikut serta berdoa semoga kesuksesannya menyertai. Dan tentunya juga saya berpesan kepada Ibu Haja Husni Esos, terus raih semangat ini, buktikan dengan segala kemampuan bahwa SMP 7 Negeri Karawang Barat ini mampu melahirkan seorang guru penggerak, walaupun memang ada di daerah yang jauh dari Karawang Kota. Saya sangat bangga ya kepada semangat dan kepada perjuangannya yang begitu hebat ya. Mudah-mudahan sehebat dengan cita-citanya nanti setelah menjadi guru penggerak, menjadi guru yang betul-betul menjadi tauladan, menjadi contoh bagi yang lain. Barangkali itu saja sebagai kata sambutan mewakili dari semua guru. Tentunya doa kami menyertai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari calon guru penggerak kita, yaitu Haja Husni Esos, beserta dengan pemaparan materi tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Kepada Ibu Haja Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat yang telah hadir dan berkenan mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, rekan sejawat kami di SMP Negeri 7 Karawang Barat. Segala puji yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, limpahan karunia-Nya yang tak terbatas. Wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha, kita tak akan sanggup menghitungnya. Salawat serta salam yang kita sanjungkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya akan terus tercurah kepada kita sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu diundang di sini di acara diseminasi pemaparan budaya positif di sekolah SMP Negeri 7 Karawang Barat. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya, pengimbasan saya yang harus saya laporkan dan saya terapkan di SMP Negeri 7 Karawang Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 10 tahun ini. Di program ini ada 3 paket, Bapak Ibu untuk yang tahu. Paket 1 itu ada 4 modul, paket 2 3 modul, paket 3 juga ada 3 modul, dan saya sudah menyelesaikan 1 paket, berarti 4 modul. Makanya inilah video yang nanti akan saya kirim ke Kemendikbudristek melalui LMS Pendidikan Guru Penggerak. Mohon maaf Bapak, saya izin berdiri. Bapak Ibu, mungkin beberapa puluh menit ke depan Bapak Ibu boleh mempersiapkan catatan-catatan kecilnya untuk memahami apa yang akan saya paparkan. Pada kali ini, diseminasi pemahaman di budaya positif di sekolah. Kadang di sekolah itu kita sering sekali menemukan perilaku-perilaku menyimpang dari siswa kita. Dari awal mungkin datang terlambat, tugas mengumpulkan tugas telat, belum perilaku-perilaku yang lainnya yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, tidak, untuk Merdeka Belajar ini tidak diperkenankan menggunakan berbagai jenis hukuman, sanksi ataupun
denda, perintah, ancaman, dan sejenisnya. Karena itu bertolak belakang sekali dengan kodrat mereka sebagai manusia. Itu yang pertama. Bapak Ibu, mohon perkenalkan. Ini beliau adalah Ibu Lisumia, MPD, fasilitator PGP kami. Beliau adalah dari Sukabumi. Kemudian ini adalah Ibu praktek pengajar kami, Ibu Anggi Jayanati, MPDMN, dan ini saya sebagai CGP angkatan 10 tahun ini. Apa sih latar belakang saya? Harus mendiseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di program guru penggerak. Yang pertama, budaya positif itu untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah agar terwujudnya karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, bahwa dimensi dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Tidak mungkin saya jabarkan satu persatu, atau boleh saya jabarkan satu persatu? Boleh. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, kreatif, kolaboratif, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya, yang berpihak pada murid. Sekali lagi, berpihak pada murid sebagai manusia. Ada 6 hal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma besar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Baiklah, ini yang pertama, perubahan paradigma belajar kita. Bapak Ibu, kita ubah paradigma kita, jangan terlalu fokus terus dengan masa lalu. Sekarang zaman anak kita adalah generasi alfa yang sudah terbiasa bersahabat, berselancar dengan dunia maya, berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang harus dirubah adalah pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajarannya jangan terus berfokus pada masa lalu. Dulu guys sukses anak kita, dulu jika dipaparkan dengan sekarang itu berbenturan dengan zamannya. Anak kita itu sekarang sudah berbasis digitalisasi. Jadi makanya kita harus terus mengikuti perubahan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Bapak Ibu kuasai dan pahami pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu akan mengakomodir semua kebutuhan, gaya belajar, minat belajar, dan sebagainya dari para peserta didik kita. Kita sudah tidak boleh lagi memberikan satu tugas untuk satu kelas, satu sekolah. Itu sudah tidak zaman. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita pisahkan, mana gaya belajar auditori, mana gaya belajar yang visual, mana gaya belajar yang kinestetik. Itu harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, berpihak pada dan berpusat pada peserta didik. Pembelajarannya itu bukan kita, tapi anak didik kita yang harus kita arahkan agar terjadinya pembelajaran yang 2 arah, bukan 1 arah, bukan teacher center, guru yang di depan, tidak. Kalau sekarang itu harus student center, jadi anak murid kita yang harus bergerak, bukan kita, bukan guru yang sebagai pusatnya, tapi anaklah yang berpusatnya. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sudah saya jabarkan tadi sedikit di depan. Ini adalah pengertiannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengakomodir, sekali lagi, untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta didik.
minat, gaya belajar, kemampuan, kemudian latar belakang sosialnya untuk mengakomodir itu, maka silakan Bapak Ibu kuasai, pahami pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7. Salah satu materinya adalah kebinekaan suku. Ya, ini di kelas 7 semester 2. Bapak Ibu, di sini ada yang tampil di depan kelas sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini pilihan mereka. Kemudian ada juga yang mendesain gambar di karton. Ini juga pilihan mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan satu tugas untuk satu kelas. Itu tidak disarankan lagi untuk sekarang. Jadi tugas itu disesuaikan dengan minat mereka, gaya belajar mereka, kebutuhan mereka, dan latar belakang mereka. Ini yang mohon maaf. Mohon maaf. Ini juga sesuai dengan minat mereka. Mereka menampilkan ini video. Mereka membuat, sekali lagi saya tegaskan, anak didik kita sekarang sudah digitalisasi. Jika disuruh dia untuk akses ke berbau digital, jika dia HP-nya ada, kemudian kuotanya, mereka semangat sekali. Memang dunianya. Ketika saya menyarankan siapa, kan ini sesuai awal asesmen diagnostik. Ya, pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan asesmen diagnostik, bagaimana tingkat kemampuannya, bagaimana minat belajarnya. Terbentuklah 3 kelompok ini yang masing-masing ingin tampil. Saya tampil, Bu. Saya siap, Bu, pengennya dengan karton, dengan gambar-gambar cantik. Saya siap video, Bu. Ini mereka masing-masing menentukan, bukan saya guru yang menentukannya. Saya hanya memfasilitasi dan membimbing, mengarahkan mereka. Inilah salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu jika ingin lebih detail, boleh nanti curhat di belakang saja. Ya. Kemudian ini adalah salah satu ide gagasan saya yang telah diaplikasikan di sekolah ini. Ada 3 ide saya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkarakter. Ada 3 sebenarnya, dan 2 sudah dilaksanakan, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan ide saya. Yang pertama, sholat zuhur bersama di sekolah. Bapak Ibu, anak di sekolah kita dari pagi sampai jam 2. Berarti waktunya sholat zuhur itu masih ada di sekolah, betul kan? Maka dari itu saya sebagai guru ingin menggugurkan kewajiban saya, pertanggungjawaban saya di akhirat kelak. Karena nanti anak-anak didik kita inilah yang akan mencari kita. Di akhirat kelak mereka akan mencari, ketika mudah-mudahan tidak terjadi salah satu anak didik kita terjerumus ke neraka, dia akan mencari pertanggungjawaban gurunya. Inilah salah satu syarat saya menggugurkan kewajiban saya sebagai guru, mengharuskan semua siswa untuk mengikuti sholat zuhur bersama di sekolah. Walaupun sekolahnya masih musholanya terbatas, tapi bergantian. Ini salah satu cara. Selain untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada mereka. Sebagai umat beragama Islam wajib sholat zuhur. Jujur, ada yang telepon langsung, anak kritis, pintar, ibu, saya kan sholatnya di rumah karena pulangnya 12:30, nyampe rumah jam 2, saya sholat jam 2:10, Bu, boleh tidak? Boleh. Tapi saya langsung jawab, fawailul lil musholli, neraka tak bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Sholat itu harus tepat waktu. Baca WA saja Anda sanggup tepat waktu. Hadir di kegiatan yang cuma saya saja, Anda bisa hadir tepat waktu. Apalagi kalau hadir ketemu dengan kepala dinas, mungkin dengan menteri, mungkin dengan Bapak Presiden, saya yakin Anda akan hadir tepat waktu. Mengapa kepada pemberi kehidupan Anda tidak bisa untuk hadir tepat waktu ini untuk menjadi perenungan kita bersama? Ya, itu terima kasih. Ini sudah dilaksanakan Bapak, sudah berjalan hampir 1 bulan lebih ya Pak ya. Kemudian
kegiatan pembiasaan karakter budi pekerti ini juga sudah saya izin ke pimpinan. Mohon maaf Bapak, untuk kemarin pemaparan visi dan misi tidak saya cantumkan terlebih dahulu karena ini adalah menyangkut kebijakan, andai dimunculkan di Bapak. Bapak Ibu, untuk kegiatan upacara bendera menumbuhkan nasionalisme mungkin sudah, tapi yang ini mohon maaf Bapak, untuk menyambut peserta didik 5S senyum sapa salam sopan dan santun, untuk pemaparan visi dan misi kemarin belum saya cantumkan karena khawatirnya berbagai hal menyangkut kebijakan Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah, kemudian harus ada Bapak Ibu Guru yang menyambut di depan. Jadi ini butuh curah pendapat dulu dari seluruh warga sekolah. Jadi pada visi misi kemarin belum saya cantumkan, mohon maaf. Jadi nanti boleh Bapak tindak lanjuti atau ini hanya sebagai tugas saya cek. Ya, Bapak terima kasih. Ini sudah saya lakukan Bapak Ibu hampir 1 bulan ini. Ya, jadi saya menyambut peserta didik dengan 5S senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Apa manfaatnya? Dadaikan Bapak Ibu. Di depan sini kita sambut anak didik kita dengan penuh senyuman. Begitu bahagia. Ada ibu, assalamualaikum ibu. Itu luar biasa. Ya, ini mereka kita sambut. Selain sambutan ini, salam sapa, ada karakter yang harus kita bentuk. Pertama, kedisiplinan. Karena disinilah awal saya menemukan anak yang menggunakan sendal. Disinilah anak yang menggunakan sepatu bukan warna hitam. Disinilah saya menemukan anak yang terlambat datang sekolah. Yang seharusnya masuk jam 7, ini dia jam 7.10, jam 7.15 baru muncul. Disinilah pendisiplinan awal gerbang masuk sekolah sebelum ke proses pembelajaran. Ini baru gerbangnya. Apalagi nanti kalau saya mengupas tuntas tentang praktek pembelajarannya. Ini baru depan gerbang. Ya, disinilah karakter-karakter awal. Mohon maaf Bapak. Kemudian kegiatan selanjutnya yang telah saya lakukan sebagai CGP yaitu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti yang saya katakan, apa sih Bu pembelajaran yang berpihak pada murid? Proyek itu sesuai minatnya, bukan hanya sekedar LKS, bukan satu kelas satu tugas. Jadi silakan mereka kreasikan mau apa. Seperti Bu saya mau video saja, Bu saya mau dari karton saja, Bu saya mau menggambar saja, banyak pilihan. Jadi harus proyek itu, tugas-tugas itu sesuai dengan minat peserta didik. Ya. Ini contoh belum bisa diklik di sini, diklik tidak apa-apa, diklik. Ini salah satu contoh tugas yang telah ditugaskan ini tugas dari anak-anak Bapak Ibu. Mereka yang pilih. Ada yang bentuknya seperti yang saya gambar. Ini tugas dari mereka. Mereka sudah digitalisasi. Ini buatan dari mereka, kelompok tadi. Jika saya tampil semuanya cukup banyak Bapak, pilih saja satu.
mereka belajar mandiri, mencari sumber-sumbernya sendiri, kemudian belajar kreatif. Bapak, dari karakter profil pelajar Pancasila itu sudah muncul dari apa yang mereka telah sampaikan. Ya. Jadi dari proyek seminar yang pasti kreatif ada, karena itu sesuai mereka. Kemudian kolaboratifnya ada, berkelompok. Kemudian mandiri sudah jelas mereka menjadi sumber sendiri. Kemudian ini Bapak Ibu yang kedua, saya telah melakukan pembelajaran berbasis IT. Jadi mengedepankan IT-nya. Dengan pembelajaran berbasis IT, anak lebih tertarik, lebih berminat menyaksikan video-video yang saya tampilkan di sini. Lebih apa ya namanya? Ya terlebih ini aja, tergugah. Apa ya? Nah, ini disiplin positif. Bapak Ibu, arti disiplin yang sebenarnya itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Artinya adalah belajar, bukan hanya siswa yang harus disiplin, kita pun sebagai guru harus disiplin karena belajar tadi. Nah, namun seiring berjalannya waktu, disiplin berubah. Disiplin itu seolah-olah adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, padahal kepatuhan itu tidak bisa untuk dipelajari, diminta. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, itu yang intinya dari kata disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, saya sebagai wali kelas 8A sudah terbiasa anak untuk merawat tanaman depan kelasnya, yaitu menyiram atau memungut bekas daun-daunnya. Kemudian jika dalam pembelajaran, penyerahan tugas tepat waktu. Ini juga sudah di tugas tepat waktu dari kelompok, secara kelompok, sesuai dengan perkembangan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keluarga Kampung Sepadi dan Gede. Perkenalkan saya Dika. Hasil karya mereka, bahasanya pun bahasa anak. Ini materinya adalah tentang kerjasama atau gotong royong di rumah. Ini mereka sedang menampilkan bahwa di rumah itu saling bergotong royong, menyapu rumah, membersihkan halamannya. Nanti banyak masing-masing. Mereka sudah cerdas ternyata, tanpa harus kita paparkan lebih dalam. Mereka sudah cerdas kok memilih dan memilah apa yang bisa ditampilkan. Anak-anak kita itu sudah cerdas, andai kita arahkan dengan tepat. Menyiram tanaman. Ini adalah tugas, mohon maaf sebenarnya ini adalah saya sewaktu menjadi guru IPA. Walaupun saya adalah guru IPA, tapi tentang praktek pembelajarannya tetap saya laksanakan sesuai apa yang saya harus. Ini adalah gambar dari tata surya. Hampir semua siswa mengumpulkan, tapi tidak mungkin saya upload di sini semua, kan hanya mewakili saja. Ini kreasi mereka luar biasa, imajinasinya. Yang saya salut, yang saya bangga pas melihat, wow, mungkin saya saja tidak sanggup. Bapak Ibu, kita harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Bowson, ada 3 perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku
pasti ada tujuan. Itu yang perlu kita pahami. Anak-anak pun sama. Peserta didik kita itu suatu. Ketika dia melakukan A, itu ada tujuan tertentu. Menurut Diane Boston dalam bukunya Restoring School Discipline ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini alasan perilaku yang paling rendah. Pertama, kemungkinan mayoritas anak didik kita ini patuhnya itu bukan di dalam diri, tapi hanya menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini motivasi yang kedua, mungkin lebih baik dari yang pertama. Daripada kena hukuman, mungkin lebih baik saya mau mendapatkan penghargaan, dicap anak baik, baru dicap anak baik. Yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah perilaku yang ketiga yang seharusnya dimiliki oleh para peserta didik kita dan kita. Jadi bukan hanya peserta didik kita pun sama. Kemudian Bapak Ibu mohon dicermati 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya untuk siswa, tapi untuk diri kita sendiri. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Saya yakin bukan hanya anak kita pun ingin bertahan hidup dengan makan, sehat, punya rumah dan sebagainya. Ini kebutuhan kita sebagai manusia, bukan hanya anak. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Tentu saja ada keluarga kita, ada organisasi kita, ada teman-teman kita, ada penguasaan. Kita ingin menguasai apa, pintar dalam hal apa, kompeten dalam hal apa. Kemudian ada kesenangan, kita senang apa. Yang terakhir, kebebasan, kita ingin bebas seperti apa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita kuasai dulu, yang harus kita pahami dulu sebelum melakukan hal-hal perilaku selanjutnya. Kebutuhan bertahan hidup, survival, itu kebutuhan bertahan hidup. Secara fisiologis kita sudah tahu untuk bertahan hidup harus makan, harus sehat, sandang, pangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nasional, ya, standar kita sebagai manusia ingin berkeluarga, punya teman dan sebagainya. Yang ketiga, penguasaan terhadap kebutuhan. Menguasai apa yang ingin dicapai, kompetensikah, keterampilan, prestasikan dan sebagainya, itu adalah sebuah penguasaan. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan, kebutuhan untuk bebas, ingin mandiri, bebas memilih, ini adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Apa itu kesenangan? Kita ingin senang apa, bermain apa, tertawa apa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita harus sebagai wali kelas membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bedanya dengan peraturan kelas ada beberapa hal. Sebelumnya definisi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif. Kemudian, apa sih ciri-ciri keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Yang pertama, keyakinan kelas itu abstrak, kalau peraturan lebih rinci. Yang kedua, kalimatnya itu universal. Yang ketiga, dibuat dalam tidak jumlah yang banyak. Kalau peraturan itu bisa 20, tapi kalau keyakinan kelas paling 5, 4. Kemudian diterapkan yang mampu diterapkan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya melibatkan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, mohon maaf, harus selalu ditinjau. Jangan dari tahun 2010 masih itu saja. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan. Ini adalah keyakinan kelas yang harus kita miliki di setiap kelas. Mungkin nanti di tahun ajaran bisa kita praktekkan. Penerapan keyakinan kelas 8A. Ini saya sudah menerapkannya. Curah pendapat. Biarkan anak. Biarkan mereka yang berani memberikan ide, gagasan walaupun kecil. Biarkan mereka menulis. Ini tulisan anak naik gunung, biarkan mereka. Ya. Kemudian nanti diambil kesimpulan dari kalau tidak salah hampir ada 20 yang mereka curahkan.
Nah dari 20 itu kita simpulkan yang sama kita satukan, yang beda baru kita pilih. Dan di sini yang curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu harus melalui curah pendapat. Inilah keyakinan kelas 8A. Beda sekali dengan sebuah peraturan. Intinya ini, tidak ada kata-kata negatif, semua adalah positif. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, ini salah satunya keyakinan kelas yang harus kita budayakan di sekolah kita. Masuk kapan, keluar kapan, ini harus sesuai dengan jadwal. Bagaimana nanti ke depan di semester awal tahun kita harus bisa membentuk ini ke anak. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini juga harus kita terapkan. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Karena anak kita ngomong 1 menit kemudian sudah out. Yang selanjutnya, selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Ini juga harus kita tanamkan karakternya. Kemudian terakhir, saling menghargai dan menghormati, tidak terjadinya perbulian dan sebagainya. Ini contoh 5 keyakinan kelas dari 8A yang isinya itu universal, tidak ada kata negatif. Dilarang membuang sampah pada tempatnya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi positif semuanya. Jadi dilarang perbulian, bukan. Saling menghargai dan menghormati, biar aura positifnya tertanam di mereka. Kemudian nanti kita print, simpan di kelas kita. Kalau misalkan sekolah, berarti nanti disimpan di tempat-tempat di mading yang bisa mereka lihat. Ini adalah sebuah keyakinan. Kalau misalkan sekolah, ya berarti ini bisa keyakinan sekolah. Bisa keyakinan mata pelajaran, tergantung. Ya, keyakinan kalau saya kelas ada, guru pun ada. Jadi keyakinan mata pelajaran PPKN kalau saya. Jadi ketika anak melanggar ini tidak tepat waktu, berarti ada satu yang dia tidak terapkan, dia kurang, maka ada konsekuensi tertentu, bukan hukuman. Melainkan saya tanya, contoh kelas 7, tanya kalau Bapak Ibu tidak percaya, jika ada yang telat datang masuk ke pelajaran saya paling tunjuk, coba sebutkan Pancasila sila ketiga. Ada yang bohong, ada yang bisa, itu baru Pancasila. Jadi sekali lagi ya, kita biasakan terapkan budaya positif, bukan hukuman dan sebagainya. Sangkut pautkan dengan mungkin Bu Siska, guru bahasa Inggris, coba kamu bernyanyi dari 1 sampai 10 misalkan. Jadi bukan hukuman harus mengulang dan sebagainya. Bagaimana sih peran kita sebagai guru? Ini studi kasus yang ingin saya lemparkan ke Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menemukan anak datang terlambat ke sekolah, atau menemukan anak yang datang ke sekolah menggunakan sepatu warna putih, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh acungkan tangan dan berdiri, silakan memberikan tanggapannya. Ada? Mungkin Bapak PKS kesiswaan yang selalu berhadapan dengan siswa. Silakan Bapak, apa saja sebelum saya paparkan lebih lanjut. Silakan Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak. Oke, terima kasih. Ini berkaitan yang mana dulu nih, dua? Boleh satu saja juga boleh. Mau dua-duanya boleh. Untuk satu foto yang datang terlambat sekolah ya, tindakan kami adalah bertanya, ngajak ngobrol, latar belakangnya contohnya begini, kenapa bisa telat, tahu masuk jam berapa. Nah, ditanyalah dia latar belakang, sebabnya dia telat. Nah, dikonfirmasi tentang alasannya. Jadi tidak serta-merta langsung dimarahi, tapi diajak ngobrol, maka bisa terlambat. Dan setelah dia menjelaskan alasannya, ya kita kasihlah solusi. Misalnya, kenapa bisa telat? Karena bangun kesiangan gitu. Kenapa bisa bangun kesiangan? Biasanya anak-anak itu begadang ya,
begadang. Kenapa begadang? Karena main game lah seperti itu. Ya disarankan kalau sekolah mah jangan banyak begadang lah. Jadi sore-sore kalau nggak ada kegiatan ya istirahat lah, tidur nggak sampai larut malam. Ini seperti itulah ya tanggapannya. Untuk pertama mungkin langsung diajak ngobrol dan dikasih solusi dari alasan yang dia kemukakan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang akan memberi tanggapan di foto kedua? Ada yang memberi tanggapan foto kedua? Boleh, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk foto yang kedua yang menggunakan sepatu warna, kebetulan saya juga pernah menemukan anak yang seperti ini ya. Yang pertama sama saya tanyakan juga kenapa alasan anak tersebut menggunakan sepatu yang berbeda dengan temannya. Kemudian kalau dikira alasannya tidak masuk akal, biasanya saya sepatunya tersebut saya suruh lepas, saya simpan dulu. Nanti pulang sekolah baru boleh diambil. Itu untuk kalau misalnya pertemuan pertama. Tapi kalau besoknya masih digunakan lagi, sepatunya akan saya ambil lagi dan saya simpan kurang lebih selama 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu boleh diambil oleh anak yang bersangkutan. Tapi kalau masih mengulang lagi, nanti yang mengambil sepatunya adalah orang tuanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas tanggapan ya dari studi kasus kita. Itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan apa yang harus dilakukan menurut Bapak Ibu. Baik. Atau silakan mau diacu atau gimana? Peran kontrol Bapak, nanti saja ya. Boleh, tidak apa-apa. Boleh disimak dulu ya Bapak Ibu. Silakan. 5 posisi kontrol. Sangat bahagia Ibu dan Bapak melihat dalam penerapan Beliau adalah pengembang modul ini. digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam posisi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali mereka. Ini adalah posisi yang pertama, penghukum. Kita nanti ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Silakan bedakan kata-kata demi kata bahasa verbal yang digunakan. Di posisi yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus apa
Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu terkena masalah. Sangat cepat, mas. Maaf Bu. Maaf sekali. Posisi yang ketiga sebagai teman. Ibu. Wah, sudah jadi apa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis rumah saya udah bangunkan saya Bu. Kamu warungnya masih kamu yakin ada masalah kencang? Apa sih? Iya Bu, saya mau makan balik tadi, jadi biar bisa kencang, tetap nggak kesenjan Bu. Ya sudah sangat nanti lain kali orangnya lebih kencang lagi ya. Biar keluarkan lagi. Bikin terus ibu demi ibu. Bisa Bu, tapi sekarang Posisi yang keempat, awal. selamat pagi Bu. Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 10. Kalian sudah tahu konsekuensinya dia lama saja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus keluar juga mencapai bersama ya. Baik Bu. Posisi yang terakhir, manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini ya? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memiliki masalah kekeluargaan itu? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memiliki masalah kekeluargaan ini? Saya hanya mau tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kalian mau berpengalaman di rumah, ada orang yang benar-benar bisa bantu menyenangkan dia. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain saya. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak dan ibu dia. Kira-kira akan mulai saya alami kalian. Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu kalian. Ada lagi yang ingin dilakukan kalian agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang akan kembali kelas 9. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan, menonton 5 posisi kontrol guru. Saya tidak akan panjang lebar. Ini ada 5. Yang pertama, penghukum yang biasa kita lakukan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini adalah yang akan membentuk
anak kita merasa gagal dalam hidupnya. Dua ini akan membentuk karakter anak seolah-olah gagal. Saya gagal, maka akan terbentuk kegagalan itu. Kemudian ada sebagai teman, seolah-olah kita ini temannya, itu juga tidak baik. Yang ketiga, pemantau, semuanya harus sesuai aturan. Jadi masih belum ada motivasi intrinsik pada anak untuk menanamkan disiplin positif. Yang manakah yang paling tepat? Inilah yang manajer. Tapi yang terakhir tadi, tanyakan dulu baik-baik. Kemudian mohon maaf, bukan kita yang memberikan solusi atas perilakunya, tapi dialah, seperti tadi di gambar tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Menyetel alarm, bukan kita yang nyuruh. Itu yang pertama. Biarkan mereka meraih keyakinannya. Oh, saya harus menyetel alarm. Setelah kita limpahkan lagi, kan kadang lupa. Kira-kira ada yang membantu? Langsung dijawab, ibu dan kakak yang. Biarkan mereka yang mencari solusinya, bukan kita yang memberikannya. Itulah posisi manajer yang harus kita terapkan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, tidak mungkin secara gubrak seperti makan cabai. Ada butuh proses panjang, berkesinambungan, jangan bosan-bosan. Ini untuk manajer. Yang terakhir adalah, yang terakhir Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Perbaiki kesalahannya, jangan sampai anak kita merasa gagal dan gagal. Aku anak gagal, aku anak bandel, aku anak bodoh, aku anak dan sebagainya. Ini jangan sampai. Perbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik menurut Gayen Gosset. Restitusi tahapannya itu ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas. Tanamkan kepada mereka bahwa berbuat salah itu wajar, manusiawi. Yang tidak wajar terus-terusan salah. Pasti Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, benar tidak? Ya pasti. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita memperbaikinya? Yang kedua, validasi perilaku yang salah itu. Validasi, oh ini salah. Yang terakhir, tanyakan keyakinannya apa. Ini segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya praktekkan, di sekolah saya. Terima kasih. Makan dulu. Sehat, tidak? Alhamdulillah. Masih ingat kenapa kita sampai di sini? Jelas ya, ada warna merah, oh bersama sekali ya, bagus. Jadi masih tidak yang ada suatu validasi perilaku salah. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, pengimplementasian budaya positif di sekolah. Seperti dahulu, Bapak Ibu silakan pahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Kemudian posisikan diri kita sebagai manajer dan aplikasikan segitiga restitusi. Sekali lagi, butuh proses, butuh waktu, butuh kekuatan mental dan berkesinambungan. Terakhir, refleksi. Boleh Bapak Ibu siapa saja yang memberikan refleksi. Yang pertama,
bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, apa yang Anda pahami ke dalam kegiatan segitiga restitusi? Dan yang ketiga, kapan rencana Anda mengaplikasikannya? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi ini, perwakilan saja, boleh. Tidak mau? Oke, terima kasih Bu Ani. Untuk refleksi yang pertama, bagaimana perasaan saya saat mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya cukup senang ya Bu ya, bisa menambah ilmu dan wawasan saya tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, apa yang saya pahami tentang segitiga restitusi tadi, kalau tidak salah ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, memvalidasi perilaku yang salah. Dan kalau tidak salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan terhadap siswa. Itu tentang segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, kapan rencana saya untuk mengaplikasikan hal ini? Secepatnya sepertinya akan saya segera terapkan disiplin positif ini di kelas secepatnya, insya Allah mulai hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dewi atas refleksinya. Mungkin ada lagi? Sudah Bapak? Sudah ya? Terima kasih. Ya, mungkin itu adalah terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, berkenan hadir dalam acara ini, dan akhir kata pemaparan dari saya sudah berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Haja Musni untuk pemaparan materinya. Ini yang berbahagia, acara dunia telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada acara penutup. Untuk itu saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tak ada gading yang tak letak, tak ada sesuatu pun yang sempurna. Ditutup dengan pantun, Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acara hari ini berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.